Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Mari kita memulai katekese kita pada hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Pada bulan ini, pada bulan keluarga ini, khususnya pada tanggal 22 Juni ini kami memberi Hari Keluarga Internasional yang telah ditetapkan oleh Paus Fransiskus sebagai suatu bentuk cinta kasih kepada para keluarga. Allah yang memilih kami untuk hidup berkeluarga, menjadi suami dan istri, dan memperoleh keturunan anak-anak. Dan kami akan menjadi kakek nenek setelah anak-anak kami juga memperoleh keturunan. Bapa yang bertata dalam surga, berkatilah kegiatan katekese kami pada hari ini. Semoga berguna bagi tumbuh kembang iman kami, terutama dalam pewartaan. Dan kami menjadi saksi-saksi iman dan mewartakan cinta kasih Yesus Kristus dimanapun kami berada. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus hidup dan beraja dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah kita masuk dalam 10 firman Allah, baik firman yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kita patut bersyukur dan berterima kasih atas karya agung Allah, maka kita menjadi pribadi yang selalu dicintai oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dan yang paling utama, kita harus menyandarkan diri pada belas kasih Allah. Belas kasih Allah itu adalah kehendak Allah yang luar biasa terhadap diri kita atas segala pernyataan dan sikap hidup kita yang kita buktikan dengan mencintai Yesus dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh akal budi, sepenuh kekuatan, dan mencintai sesama. Nah, dan yang paling penting juga, bagaimana kita hidup dalam keluarga, hidup bersama keluarga. Kita mempunyai ayah, ibu. Ada juga yang memang tidak melihat ayah dan ibunya karena memang yatim piatu atau dilahirkan dalam keadaan ditinggalkan orang tuanya. Tetapi semua manusia di muka bumi ini memiliki orang tua. Dan yang paling utama, kita menghargai kehidupan ini, sehingga kehidupan ini merupakan suatu bentuk karunia agung dari Allah untuk kita menjadi pribadi yang selalu berkenan di hadapan Allah. Nah, kemarin kita sudah sampai kepada perang ya, bapak-bapak yang terkasih. Hari ini kita masuk dalam 10 firman Allah, yaitu jangan membunuh, dan kita masuk kepada hukuman mati. Nah, bapak-bapak yang terkasih, gereja tidak mendukung adanya hukuman mati. Ini jawaban yang jelas yang pernah ditanyakan oleh Pak Agus, bahwa gereja tidak mendukung adanya hukuman mati. Begitu juga kita, karena kita adalah orang yang hidup dalam rohani atau hidup yang berdasarkan ajaran gereja, berarti kita juga tidak mendukung adanya hukuman mati. Namun tidak melarangnya juga. Mengapa gereja tidak bisa melarang itu? Karena memang ya ada negara yang memiliki kewenangan terhadap hukumnya masing-masing untuk menegakkan keadilan. Itu menurut versinya. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa hukuman mati bukan adalah solusi yang terbaik, karena solusi yang terbaik itu adalah memberikan belas kasih, pengampunan, dan orang itu bisa bertobat. Jadi gereja tidak mendukung adanya hukuman mati, namun tidak melarangnya juga. Gereja mempertahankan bahwa kuasa negara yang sah berhak menjatuhkan hukuman mati dalam kasus yang amat berat. Jadi hukum-hukum di negara, ya terutama di negara Kesatuan Republik Indonesia, masih ada pidana mati, ya. Karena ya kita tahu bahwa kuasa negara yang sah berhak menjatuhkan hukuman mati dalam kasus yang amat berat. Kata kasus yang amat berat itu adalah kasus-kasus yang bisa menyebabkan ya banyak orang menjadi pribadi yang berkehendak jahat, atau kejahatan-kejahatannya itu extraordinary crime, atau kejahatan-kejahatan dengan catatan khusus ya.
misalnya kasus-kasus yang kita tahu di negara kita. Tetapi tetap orang-orang yang terpidana mati itu memiliki hak hidup dulu beberapa waktu. Bahkan kita tahu di negara Indonesia ini yang dilakukan pidana mati itu ada yang bisa hidup sampai 20 tahun ya di dalam penjara. Setelah itu baru pidana matinya dilakukan. Nah, tetapi ada juga kasus-kasus pidana mati ya yang bisa ditinjau kembali dan mendapat pengampunan ya dari kepala negara. Nah, kendati pun demikian banyak orang bertanya, adakah hukuman mati sesuai dengan moral Kristiani? Nah, ini pertanyaan yang menjadi pertanyaan klasik bagi kita sebagai pengikut Kristus. Dengan hukuman mati dan dengan hukuman pada umumnya, masyarakat menenda perbuatan seseorang di pengadilan terbukti salah. Jadi dengan hukuman mati dan dengan hukuman pada umumnya, masyarakat mendenda perbuatan seseorang yang di pengadilan terbukti salah. Jadi semuanya dibuktikan di pengadilan. Sekali lagi, hukuman yang dijatuhkan kepada bapak-bapak itu wajib dibuktikan di pengadilan. Jadi kalau tidak terbukti di pengadilan, maka hukuman bapak harusnya bebas. Tetapi kalau ada setengah yang bisa dibuktikan, ya nanti hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan ya dasar-dasar hukum atau hukum yang telah ditetapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia kalau di Indonesia. Jadi bapak-bapak yang terkasih, jadi kalau terbukti bersalah di pengadilan ya mendapat hukuman. Dan bisa jadi orang yang terbukti bersalah di pengadilan tidak melakukan ya kejahatan atau kriminal yang dinyatakan. Itu bisa jadi. Dan itu ya beberapa kali terjadi. Ya. Nah, ini juga harus dipahami bahwa sistem peradilan itu hanya melihat bukti. Bukan melihat ya sesuatu yang tidak bisa dilihat. Nah, maka harus ada bukti. Maka bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus harus menyadari bahwa bukti itu ya adalah yang akan dibuktikan di dalam pengadilan. Nah, sehingga pengadilan bisa menjatuhkan hukuman. Nah, kalau hukuman yang dijatuhkan itu terbukti bersalah, ya, maka seseorang itu harus menjalani hukuman itu. Kalau tidak terbukti bersalah, negara harus membebaskan orang yang tidak terbukti bersalah dan harus membersihkan nama baiknya. Nah, tetapi stigmatisasi orang terhadap orang-orang di penjara itu begitu kuat, dan itu kita tidak bisa menyalahkan masyarakat atau orang awam. Karena orang awam taunya ya kan, ketika seseorang ditangkap polisi, dia di penjara, ya salahlah dia. Tetapi sebenarnya itu sesuatu yang tidak tepat. Dengan sanksi hukuman dinyatakan bahwa masyarakat tidak dapat menerima dan menyetujui perbuatan jahat. Jadi perbuatan jahat itu tidak disetujui oleh publik atau masyarakat. Dan itu kita sepakat. Dengan menjatuhkan hukuman, masyarakat membela diri, yaitu dengan meringkus penjahat dan dengan demikian mengancam penjahat-penjahat lain. Di bapak-bapak yang terkasih, sebenarnya ya masalah dicap penjahat atau tidak itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana kita ya bertobat dan kembali kepada jalan Allah, jalan Yesus, jalan Roh Kudus. Nah, stigmatisasi atau cap penjahat yang diberikan label kepada bapak-bapak ya dibuktikan dengan kelakuan baik. Dan bapak-bapak tidak bisa marah dengan situasi seperti itu. Karena masyarakat tidak semua mengerti tentang hukum. Kata mengerti tentang hukum itu artinya orang-orang yang memahami. Nah, jadi itu harus dipahami ya bapak-bapak yang terkasih. Melalui hukuman, kebenaran sosial akibat kejahatan akan dibereskan. Jadi ada sesuatu yang harus dibereskan, ya. Dan diharapkan bahwa penjahat pun memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang biasa. Nah, jadi bapak-bapak yang sudah mendapat vonis ini mesti memperbaiki diri atau juga tidak melakukan langkah-langkah yang salah kembali. Tetapi untuk itu perlu yang namanya ya kekuatan doa.
dan menyandarkan diri kepada belas kasih Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dan perlu dukungan dari pribadi dan keluarga. Jadi makanya banyak orang kembali lagi itu karena dukungan dari sudahlah tidak berdoa, tidak menyandarkan diri kepada Allah, tidak dapat dukungan pribadi dan keluarga. Apalagi masyarakat. Ya, masyarakat ya pasti akan mencap stigmatisasi yang ya cukup bisa seumur hidup dicap itu. Dan itu harus diterima. Dan kita harus bisa menerima itu dan mengampuni orang yang mengecap itu. Ya karena memang cap itu sulit untuk dihapus. Seperti paku tertancap di kayu, ketika dicabut dia pasti akan berbekas. Apalagi mohon maaf misalnya korban, keluarga korban. Nah ini sulit ya. Nah itu harus dipahami oleh bapak-bapak yang terkasih, jangan lalu mendendam atau bahkan ingin ya melakukan sesuatu yang jahat kembali, ya tidak. Karena dendam keluarga korban atau korban itu sesuatu yang menjadi tanda. Nah, disadari atau tidak disadari ya bapak-bapak telah ya kan melukai banyak orang perasaan. Dan juga keluarga sendiri, ya istri, anak-anak. Makanya saya katakan berkali-kali bahwa cap-cap itu lebih berat, yang menjalaninya adalah keluarga. Ya, karena keluarga tersangka dan keluarga korban kan ketemu di luar. Dan bahkan terjadi yang namanya balas dendam dan akibatnya fatal ya. Nah jika orang itu tidak terbukti bersalah, tetapi tidak dibereskan dengan proses rekonsiliasi pengampunan, ya repot. Melalui hukuman, kebenaran sosial akibat kejahatan akan dibereskan dan diharapkan bahwa penjahat pun memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang biasa. Prinsip ini sudah dirumuskan oleh Santo Thomas dari Aquino yang mengatakan kesejahteraan bersama lebih tinggi nilainya daripada kesejahteraan perorangan. Jadi kesejahteraan bersama lebih tinggi nilainya daripada kesejahteraan perorangan. Kesejahteraan perorangan perlu dikurangi sedikit guna menegakkan kesejahteraan umum. Nah itu harus dipahami. Tetapi justru oleh karena itu pantas ditanyakan, adakah hukuman mati perlu supaya keadilan dapat ditegakkan? Apakah perlu hukuman mati? Ya. Agar keadilan dapat ditegakkan. Bagi keluarga korban, ya mohon maaf misalnya. Keluarga korban pembunuhan misalnya, ya pasti dia tidak akan terima. Cukup lama dia akan bisa menerima. Butuh yang namanya doa dan proses pertobatan pengampunan. Ya. Dan itu ya tidak bisa dihitung dengan waktu ya. Tidak adakah cara yang lain? Ya. Jadi bapak-bapak yang terkasih, tidak adakah cara yang lain? Apa gunanya membela diri melawan suatu perbuatan yang sudah terlanjur terjadi dengan membunuh seseorang? Nah, apalagi kalau misalnya sampai membunuh seseorang ya. Apakah dengan matinya si penjahat keadilan dan kesejahteraan dipulihkan dan penjahat diperbaiki? Jadi apakah ada jaminan hukuman mati itu bisa memulihkan keadaan? Dan apakah ada jaminan ketika penjahat itu dihukuman mati, kejahatan tidak berulang? Ya, untuk memperingatkan sebagian orang oke, tetapi bagi orang-orang yang merasa hukuman mati justru adalah ya sesuatu untuk mendendam, itu menjadi repot. Atau kesewenang-wenangan oknum-oknum penguasa ya justru untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Orang terhukum tetaplah anggota masyarakat yang berhak atas perlindungan hukum melawan segala bentuk penganiayaan. Jadi makanya jangan heran bapak-bapak yang terkasih jika polisi bukan membela ya, mengamankan penjahat misalnya. Contoh, ketika dia maling, ya masyarakat tidak boleh menghakimi, main hakim sendiri. Ya polisi harus ya melindungi karena dia adalah anggota masyarakat. Ya. Orang terhukum tetaplah anggota masyarakat yang berhak atas perlindungan hukum melawan segala bentuk penganiayaan. Jadi di dalam rutan ini, di dalam
tempat retret ini, bapak-bapak ya juga mendapat perlindungan hukum jika dianiaya, mendapat penyiksaan, ya. Bahkan kalau yang bertengkar berkelahi itu dimasukkan di sel isolasi, ya. Jadi tidak boleh ketika sudah berada di rutan ini atau di tempat retret ini, bapak-bapak yang terkasih lalu ya baik oknum petugas atau oknum ya narapidana lain ya atau penghuni rutan melakukan tindakan-tindakan kriminal, ya tindakan kriminal itu harus dilaporkan kembali untuk mendapatkan hukuman. Penyiksaan, penganiayaan, pemerkosaan mungkin ya, pencurian, percabulan dan sebagainya. Ya, kita kan sekali lagi jangan sampai justru di tempat pembinaan ini justru bertambah kejahatannya. Nah, memang dalam kebanyakan kebudayaan pernah terdapat hukuman mati. Namun dalam etika, termasuk moral Katolik, moral Kristiani, makin diragukan alasan-alasan yang membenarkan hukuman mati, sebab sama sekali tidak jelas manakah perkara-perkara yang amat berat yang dapat membenarkan hukuman mati. Karena kejahatan ya kejahatan, dosa ya dosa, sama beratnya. Tetapi ada yang disebut dengan ya hal-hal yang menyangkut seperti ya membunuh ini kan dia sesuatu yang berat. Di negara kita ada ketetapan-ketetapan mengenai hukum mati seperti tertera dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia. Ya, umpamanya KUHP pasal 104. Ketetapan-ketetapan itu tidak perlu ditolak, namun peradilan dan pelaksanaan hukuman harus mendapat perhatian kritis. Kalau hukuman khususnya hukuman mati dikenakan pada kejahatan-kejahatan politik, mudah sekali usaha menegakkan keadilan dirongrong oleh keinginan membalas dendam, oleh kepentingan kelompok dan perorangan atau diskriminasi, atau oleh kecenderungan untuk main kuasa. Nah itu. Jadi banyak napol-napol di negara lain yang menggunakan hukuman mati itu untuk menghancurkan lawan politiknya. Apakah di negara kita pernah ada oknum-oknum seperti itu? Bisa jadi. Ya. Jadi hukuman mati itu kebanyakan dipakai untuk melawan atau menghancurkan lawan politiknya, ya. Dan itu adalah suatu kejahatan yang berat. Nah, jadi bapak-bapak yang terkasih, asas hukum yang terkenal ialah tidak ada hukuman kalau tidak ada hukum. Nah, tidak ada hukuman kalau tidak ada hukum. Tidak ada hukuman kalau tidak ada tindakan yang bersalah. Nah, jadi harus diingat ya bapak-bapak yang terkasih, tidak ada hukuman kalau tidak ada hukum. Tidak ada hukuman kalau tidak ada tindakan yang bersalah. Kalau ragu-ragu hendaknya diambil keputusan yang menguntungkan si terdakwa. Jadi kalau ragu-ragu keputusan hakim itu harus menguntungkan si terdakwa. Jadi sekali lagi mohon dipahami bapak-bapak, mungkin ada yang tidak memahami ya, mengapa bapak-bapak dihukum. Jadi jelas, tidak ada hukuman kalau tidak ada hukum. Harus ada hukum maka ada hukuman. Tidak ada hukuman kalau tidak ada tindakan yang bersalah. Nah itu. Hukuman mati melalui proses pengadilan yang sah saja sudah dipersoalkan. Apalagi hukuman dengan pola main hakim sendiri atau hukuman tembak di tempat yang kadangkala dilaksanakan dalam suatu operasi yang dijalankan oleh badan keamanan atau penguasa. Bayangkan, hukuman mati saja itu dipersoalkan ya bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di pengadilan yang sah, apalagi banyak hukuman mati itu dilakukan gara-gara misalnya ya mohon maaf ada operasi militer, ada operasi tangkap ya seperti misalnya kepolisian ya, misalnya menangkap oknum penjahat ya, melakukan tembakan ya, lalu yaitu sedapat-dapatnya hanya melumpuhkan di kaki ya, maka tidak dibenarkan. Bagaimanapun juga masalah-masalah menyangkut kehidupan manusia harus ditangani dengan teliti, adil dan sah.
Jadi bapak-bapak yang terkasih, jika hukuman bapak-bapak itu di atas 5 tahun, ya kan, bapak-bapak harus didampingi oleh pengacara kan. Jadi berita acara pemeriksaan itu janganlah bapak tanda tangani tanpa ada ya seorang pengacara atau kuasa hukum yang bisa memahami. Nanti salah. Bapak-bapak mau main cepat saja pemeriksaan, main teken-teken saja ya kan. Itu harus didampingi oleh pengacara. Sebelum didampingi oleh pengacara ya jangan ya menandatangani, itu harus dibaca detail. Kalau tidak bisa dibaca ya harus dibacakan oleh pengacara. Jadi jangan mau main cepat aja. Nah, ujung-ujungnya banyak salah kaprah. Mohon maaf, misalnya hukumannya harusnya minimalnya maksimalnya 1 tahun jadi 2 tahun, 3 tahun. Ya karena tadi kekagetan bapak-bapak mungkin baru berhadapan dengan ya penangkapan, penyelidikan, ya kan, lidik, ya kan, pemeriksaan dan sebagainya. Tidak banyak menolong bila kejahatan hanya ditangkis dengan kekerasan senjata. Jadi sekali lagi, kejahatan kalau ditangkis dengan kekerasan senjata ya tidak banyak dapat menolong. Tidak mungkin mengadakan keadilan dan menjamin hidup bersama yang aman di luar tata hukum atau tanpa pengadilan yang jujur. Jadi kalau mau aman itu harus keadilan ditegakkan dan menjamin hidup bersama yang aman di luar tata hukum atau tanpa pengadilan yang jujur. Jadi kalau tanpa hukum ya tidak bisa hidup nyaman. Tanpa pengadilan yang jujur juga tidak bisa hidup nyaman. Tidaklah sesuai dengan semangat Kristen bahwa perbuatan jahat yang membawa penderitaan dibalas dengan penderitaan juga. Jadi kita bukan mata ganti mata, kuku ganti kuku, tidak. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Nah itulah kita. Jika seseorang meminta jubahmu, berikanlah jubahmu. Jika seseorang menyuruh kamu ya kan berjalan 100 hasta, kamu berjalan 200 hasta. Bahkan jika seseorang menampar pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Itu yang dimaksudkan oleh Yesus, bahwa kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya. Jadi bapak-bapak yang terkasih, itu bedanya kita sebagai orang Kristen. Dan moral Kristen itu mengajarkan seperti itu. Menurut moral Kristen, hukuman berkaitan dengan suatu kesalahan moral. Nah itu moral Kristen ya, yang berkaitan dengan moral. Narapidana memikul beban kesalahannya. Namun orang Kristen mengimani bahwa semua beban dosa telah dipikul oleh Kristus. Jadi beban dosa bapak-bapak terkasih, semua kita dipikul oleh Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan adalah perdamaian kita. Jadi setiap kali kita berdosa, siapa yang harus memikul beban itu? Yesus Kristus. Memang kita kayaknya enteng saja berbuat dosa. Dosa bohong, ya kan, ringan dosanya. Tetapi yang memikul itu adalah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus menjadi pendamaian kita, ya. Jadi bapak-bapak yang terkasih, mengikuti Yesus itu, Yesus bukan hanya sekedar Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia juga adalah ya Sang Anugerah Penolong, bahkan memikul beban dosa kita. Nah itu adalah suatu tanda di mana Tuhan itu merendahkan diri serendah-rendahnya. Ya. Nah, bapak-bapak yang terkasih, namun orang Kristen mengimani bahwa semua beban dosa telah dipikul oleh Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan adalah perdamaian kita. Maka menurut keinginan Kristiani, bukan beban kejahatan yang harus dikenakan pada orang jahat, melainkan pendamaian Kristus yang mesti diwujudkan. Jadi pendamaian Kristus yang harus diwujudkan. Jadi bapak-bapak sekarang menjalani yang namanya pendamaian Kristus. Salam kasih, damai dan sejahtera. Jadi bapak-bapak merasakan kasih. Siapa kasih? Dialah Allah. Siapakah Allah itu? Dialah Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Dialah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah cinta kasih. Dan dia adalah pendamaian kita. Maka salam damai dan sejahtera itu. Ya. Jadi salam kasih itu adalah Yesus Kristus. Dia menjadi damai dan sejahtera bagi kita. Dan dialah yang memberkati, menyertai dan melindungi kita terus menerus untuk selama-lamanya.
Dalam hal hukuman kita juga bertanya bagaimana kita makin memelihara hidup. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih, dengan hukuman itu kita memelihara hidup. Nah sekarang mungkin Bapak-Bapak bisa berefleksi atau merenungkan. Apakah Bapak-Bapak memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan rohani ketika Bapak-Bapak di luar sana? Mungkin sebagian ada yang rajin, tetapi ada sebagian yang memang malas. Tetapi dengan hukuman, Bapak-Bapak dirajinkan kembali, diingatkan kembali bahwa jangan kendor kerajinan kita untuk selalu mengimani Yesus Kristus dan mewartakan firman dan kasih Yesus Kristus itu. Jadi seseorang yang mengikuti kegiatan rohani, walaupun dia hanya mendengar atau merasa melihat, sebenarnya dia sudah disentuh oleh kasih Kristus yang luar biasa itu. Walaupun dia menganggap itu sepele, tidak penting, tidak perlu, melelahkan, ya, memberatkan, tetapi dia sudah menjadi pribadi yang selalu menyandarkan diri kepada Kristus. Baik, itu tadi masalah hukuman mati. Berikutnya aborsi. Ya, bagaimana memelihara hidup sebelum lahir dan menjelang ajalnya? Di sini kita juga harus terus-menerus mencari jalan agar dapat menyelesaikan konflik secara manusiawi. Jadi masalah aborsi ini adalah masalah-masalah klasik hidup manusia. Aborsi itu banyak dilakukan oleh pasangan-pasangan gelap, pasangan-pasangan zina. Bahkan ya, oleh pasangan-pasangan yang sebenarnya tidak mampu dalam psikologi. Psikologi itu maksudnya tidak mampu ya secara psikis untuk menjadi ayah ibu. Sebenarnya bukan hanya perempuan yang melakukan aborsi, laki-laki lah yang menyetujui aborsi sehingga perempuan itu juga jadi aborsi. Jadi ada hubungan timbal balik, ada aksi, ada reaksi. Pada saat-saat akhir hidup, rasa hormat akan hidup mungkin bertentangan dengan rasa iba karena menyaksikan penderitaan yang membuat hidup itu kelihatan tak bernilai lagi. Sampai orang dengan eutanasia. Tahu eutanasia ya Bapak-Bapak yang terkasih? Eutanasia itu adalah orang yang meminta disuntik mati atau dimatikan karena tidak mampu menanggung penderitaan sakitnya. Contohnya misalnya dia kena kanker. Ya. Kanker itu menyebabkan dia harus menderita. Dia hidup, tetapi dia menderita. Dia harus kemo seumur hidupnya. Ya. Sehingga dia tidak mampu menanggung beban berat itu. Dia minta eutanasia. Nah sampai sekarang juga ada eutanasia. Ya kita tidak tahu ya. Mungkin para lansia ya disengaja di eutanasia mungkin ya menggunakan racun kali. Ya. Nah tetaplah itu adalah membunuh diri. Mempercepat kematian guna membebaskan sesama dari penderitaannya. Jadi jangan ada prinsip dari kita ingin membebaskan penderitaan dengan membunuh orang. Itu tidak ada namanya. Ya, itu adalah jalan yang sesat, jalan iblis, jalan dunia, jalan hawa nafsu. Masa awal hidup yaitu masa hidup dalam kandungan mempunyai arti yang khas, baik bagi bayi maupun bagi ibunya. Hidup manusia baru itu berelasi dengan ibunya dan relasi itu meliputi dimensi-dimensi biologis, medis dan psikologis dan juga pribadi. Nah itu tadi saya katakan ya, sampaikan bahwa ada dimensi biologis, medis, psikologis dan juga pribadi. Anak di dalam kandungan menerima hidup seluruhnya dari ibunya yang memberikan hidup. Dan justru relasi erat itu dapat menimbulkan bermacam-macam konflik yang sering berakhir dengan pengguguran, aborsi. Jadi aborsi terjadi karena apa tadi? Ya itu tadi, akibat kejahatan, perzinahan. Nah, akibat perzinahan. Jadi aborsi itu ya 95% itu dilakukan karena perzinahan pasti. Ya. Ada mungkin yang melakukan aborsi itu karena medis, tetapi itu kecil. Ya. Karena mungkin dilihat hamilnya di luar rahim dan sebagainya. Ya. Nah, jadi Bapak-Bapak yang terkasih, ya, mengenai pengguguran, tradisi gereja amat jelas. Mulai dari abad-abad pertama sejarahnya, gereja membela hidup anak di dalam kandungan.
Juga kalau seperti dalam masyarakat Romawi abad pertama dan kedua, pengguguran diterima umum dalam masyarakat. Ya. Orang Kristen selalu menentang dan melarang pengguguran. Nah, itu jelas. Jadi jangan ada orang Kristen lalu ya tidak menentang dan tidak melarang pengguguran. Nah, makanya dilema bagi orang-orang Kristen yang menjadi dokter kan. Dilema. Ya makanya kalau ada orang Kristen lalu ya tidak menentang dan tidak melarang pengguguran, itu berarti bukan orang Kristen yang benar. Dia hanya menjadi orang Kristen yang baik tapi tak benar. Nah, Konsili Vatikan II masih menyebut pengguguran suatu tindakan kejahatan yang durhaka. Jadi pengguguran itu adalah tindakan kejahatan yang durhaka. Sekali lagi ya, tindakan kejahatan yang durhaka. Jadi kalau bapak-bapak pernah menganjurkan pengguguran baik terhadap kawannya, orangnya, atau melakukan sebagai pelaku, bapak-bapak adalah ya orang yang durhaka. Jelas itu. Tanggung jawabnya di akhirat nanti. Ya silakan bapak mau minta ampun di dunia, kalau bapak tidak menerima pertobatan, rahmat pertobatan, itu akan ditanggungkan terus-menerus. Jadi ya jangan pernah ada pendapat yang mengatakan pengguguran itu adalah tindakan. Ya karena kita harus menentang dan melarang pengguguran. Nah ini konsekuensi logis dari kita sebagai orang Kristen. Ini jelas ya Bapak yang terkasih. Tidak ada istilahnya kita lalu tidak menentang dan melarang pengguguran. Ya. Jadi dalam Konsili Vatikan kedua itu masih menyebut pengguguran itu suatu tindakan kejahatan yang durhaka. Jadi orang yang melakukan itu adalah orang yang durhaka. Termasuk yang melakukan, membantu. Apalagi pelakunya. Apalagi pastilah pelakunya itu laki-laki dan perempuan. Ya. Kan tidak mungkin kandungan itu ya tidak memerlukan yang namanya sel sperma laki-laki. Nah itu. Jadi tindakan kejahatan yang durhaka sama dengan pembunuhan anak. Itu sama. Sebab Allah Tuhan kehidupan telah mempercayakan pelayanan mulia, melestarikan hidup kepada manusia untuk dijalankan dengan cara yang layak baginya. Maka kehidupan sejak saat pembuahan harus dilindungi dengan sangat cermat. Ya, GS artikel 51. Makanya gereja itu melindungi perkawinan dengan sakral, suci, kudus. Tidak boleh main-main dengan perkawinan itu. Jadi gereja itu melindungi perkawinan itu. Jadi siapa yang main-main dengan perkawinan itu, berzina, ya durhaka. Kalau tidak bertobat, siap-siap. Planetnya ya api neraka. Ya ini jangan main-main bapak-bapak yang terkasih. Dalam Matius itu jelas. Jika kamu ya kan menginginkan seorang perempuan ya di dalam hatimu, kamu sudah berzina di dalam hatimu. Ya kan? Cungkillah matamu, potonglah tanganmu, ya kan, penggalah kakimu jika itu menyesatkan kamu. Jangan sampai kamu dicampakkan dalam neraka dalam keadaan utuh. Itu jelas. Jadi, ya bapak-bapak yang terkasih, mengenai perzinahan, pembunuhan ini sesuatu yang jelas. Ya, apalagi perzinahan itu. Dalam Matius itu keras dan tegas tuh. Tidak bisa ditawar-tawar lagi hukumannya. Jadi jangan kita lalu bilang, nanti bertobat, ya kan? Tapi melakukan lagi, ya tidak bisa. Jadi ini bukan suatu ancaman yang, ya, tetapi itu tegas dinyatakan oleh Yesus Kristus sendiri. Ya silakanlah bapak-bapak itu ingin menyepelekan ini. Ya tidak ada urusannya itu. Maka sebagai orang Kristen ya memang tidak boleh berzina. Ini nanti kan turunan itu. Apalagi membunuh.
Dosa berat, menjadi orang yang durhaka. Nah, jelas apalagi aborsi, pengguguran. Menurut ensiklik Paulus ke-6, Humanae Vitae 1968, pengguguran juga dengan alasan terapeutik bertentangan dengan tugas memelihara dan meneruskan hidup. Ya, artikel 14. Dalam ensiklik Paus Yohanes Paulus kedua, Veritatis Splendor 1993, pengguguran digolongkan di antara perbuatan-perbuatan yang lepas dari situasinya dengan sendirinya dan dalam dirinya, dan oleh karena isinya dilarang keras. Ya. Jadi Gaudium et Spes menyatakan apa saja yang berlawanan dengan kehidupan sendiri, bentuk pembunuhan yang manapun juga, penumpasan suku, pengguguran, eutanasia, dan bunuh diri, yang sengaja apapun yang melanggar keutuhan pribadi manusia seperti penganiayaan, apapun yang melukai martabat manusia, semuanya itu sudah merupakan perbuatan keji, mencoreng peradaban manusia, sekaligus sangat bertentangan dengan kemuliaan Sang Pencipta. GS, ya, Gaudium et Spes artikel 27, ya, dan PS artikel 80. Jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu merupakan suatu tindakan yang luar biasa, ya. Nah, kitab hukum kanonik mengenangkan hukum ekskomunikasi, ya, pada setiap orang yang aktif terlibat dalam mengusahakan pengguguran kandungan yang berhasil. KHK Kanon 1398.